Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita sejarah yang tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Dan cerita yang saya akan bawakan kali ini berjudul Hakikat Titik. Apabila makrifat adalah penyaksian akan Allah, hakikat adalah ikhlas, syukur dan sabar sebelum penyaksian Allah. Tarekat adalah jalan pengosongan sebelum hakikat. Syariat adalah dalil kehidupan dalam menghormati eksistensi lain. Maka syariat adalah bagaimana mewujudkan penyaksian akan Allah. Tarekat adalah bagaimana dalam kehidupan senantiasa mengingatnya. Hakikat adalah bagaimana ikhlas, syukur dan sabar dalam kehidupan. Makrifat adalah implementasi kehidupan dalam penyaksian dan menyaksikannya. Apabila syariat adalah bagaimana mewujudkan penyaksian akan Allah, tarekat adalah bagaimana dalam kehidupan senantiasa mengingatnya. Hakikat adalah bagaimana ikhlas, syukur dan sabar dalam kehidupan. Makrifat adalah implementasi kehidupan dalam penyaksian dan menyaksikannya. Maka makrifat adalah penyaksian akan Allah. Hakikat adalah ikhlas, syukur dan sabar sebelum penyaksian Allah. Tarekat adalah jalan pengosongan sebelum hakikat. Syariat adalah dalil kehidupan dalam menghormati eksistensi lain. Apabila dan maka bersatu dalam titik, titik itu adalah Allah. Syariat, tarekat berawal dari titik. Hakikat, makrifat berakhir di titik. Sunan Kalijaga berkata kepada Sunan Bonang, "Kanjeng Sunan, ajari saya tentang Islam. Tidak perlu banyak, cukup satu titik bak saja yang ada dalam Bismillah. Seluruh kandungan rahasia Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah, dan semua yang ada dalam Al-Fatihah ada di dalam Bismillahirrohmanirrohim. Dan setiap kandungan yang ada dalam Bismillahirrohmanirrohim ada di dalam huruf ba. Dan setiap yang terkandung di dalam ba ada di dalam titik yang berada di bawah ba." Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersabda, "Bismillahirrohmanirrohim itu kedudukannya sama dengan kun dari Allah bagi yang sudah memecahkan rahasia titik di bawah huruf ba. Ketahuilah bahwa titik yang berada di bawah huruf ba adalah awal mula setiap surat dan kitab Allah. Sebab huruf itu sendiri tersusun dari titik-titik, dan sudah semestinya setiap surat ada huruf yang menjadi awalnya. Sedangkan setiap huruf itu ada titik yang menjadi awalnya huruf. Titik ba inilah sebagai pintu lorong kalbu yang akan menembus batas dimensi, ruang dan waktu. Demikian juga alam semesta ini yang merupakan kitab Allah juga. Setiap benda apapun terdiri dari kumpulan titik-titik, semuanya bersatu dalam titik. Titik itu adalah Allah. Syariat, tarekat berawal dari titik. Hakikat, makrifat berakhir di titik. Titik itu dalam jasad kita, yaitu jantung, yang diisi dengan satu nama zat Allah, Ismu Zat. Maka zikir zahar dan zikir kafi menjadi titik pertemuan antara lautan zahir dan lautan batin. Itulah pintu ke alam lain yang menyingkap seluruh rahasia alam semesta untuk menyaksikan dan menyatu, manunggal dengan satu titik sentral, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai pusat penggerak dari seluruh titik di alam semesta, maka tiada yang diam dan bergerak kecuali Allah. Tiada segala sesuatu pun wujud di alam semesta ini kecuali Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Allah berfirman, bumi kulipat bagi orang beriman. Maksudnya, titik-titik dalam semesta dijadikan metrik yang dilipat sehingga membentuk lorong waktu, menyingkat jarak dan menembus sebuah dimensi ruang galaksi. Maka mudah saja bagi Allah mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sampai belum melangkah, tidaklah heran jika para waliullah dari Nusantara dalam sedetik sudah pada sampai ke Mekah. Maka ketika titik ba itu lahir menetas dari zat lahutiyah ke alam sifat, jadilah Nur Muhammad. Di dalam kitab Sirul Asror dijelaskan inilah hakikat dari asal muasal segala yang ada, termasuk 7 lapis langit dan bumi, dari Nur Muhammad. Apabila ketujuh titik cakra latifah di dalam diri kita, yaitu alam mikrokosmos, sudah tersambung dengan zikrullah, menyatu dengan titik cakra Allah di alam semesta makrokosmos, maka itulah lorong kalbu yang akan menembus ruang dan waktu. Aktifkan 7 cakra titik di diri kita dengan 7 tingkatan zikir, yaitu zikir dahar, masih diucapkan oleh mulut lisan; zikir kafi, zikir oleh hati tanpa mulut dengan lisan hati; zikir roh, dengan hening, roh tanpa huruf dan tanpa suara dengan gerakan batiniah roh; zikir sir, dengan rasa, neng rasa melebihi meditasi dan topobroto; zikir akfa, zikir yang maha samar; zikir natiko atau cipta rasa; zikir kullu jasad, zikir di seluruh titik tubuh yang tersambung dengan titik ilahi dengan alam semesta. Ternyata puncak rahasia ilmu tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia sepanjang peradaban dunia dicapai oleh seseorang yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang ketujuh titik cakra di dirinya diaktifkan dan dinyalakan Allah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diwariskan kepada sahabat yang 4. Maka sayang sekali jika sekarang kita tidak mempelajari dan mengamalkannya. Karena itulah rahasia dari segala rahasia dibuktikan dengan Isra Mi'raj yang menembus seluruh batas dimensi alam. Maka ketika seorang hamba berzikir, berarti ia sedang menyambung titik-titik kepada Tuhannya. Putus sambungkan, lupa ingatkan lagi. Maka dari titik-titik itu terbentuklah garis lurus antara hamba dengan Tuhannya. Inilah garis tauhid yang paling lurus. Titik itu kini ada di hati kita. Maka berzikirlah. Dengan zikir sirri dan zikir akfa, maka kita menyatu dengan sentral titik yang maha tunggal, yaitu Allahu Ahad, yang jauh tidak kilometer dan dekatnya pun tidak milimeter. Ketika kita ingat sedang berzikir, berarti sedang menyatu dalam satu titik. Wallahu a'lam. Hakikat titik ba pada bismillah. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, intisari dari seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, semuanya ada dalam Al-Quran.
Sedangkan 30 juz dalam Al-Quran terangkum dalam 3 surah, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Adapun seluruh intisari dari ketiga surah tersebut berada di dalam Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab. Dan semua yang ada dalam Al-Fatihah berada di dalam Bismillahirrohmanirrohim. Dalam hadis lain disebutkan, setiap kandungan yang ada dalam Bismillahirrohmanirrohim itu ada di dalam huruf ba. Dan setiap yang terkandung di dalam ba ada di dalam titik atau noktah yang berada di bawah huruf ba. Sebagian para arif billah menegaskan, dalam perspektif orang yang makrifat kepada Allah, Bismillahirrohmanirrohim itu kedudukannya sama dengan kun dari Allah. Kenapa demikian? Karena huruf ba disebut juga ba istianah, atau disebut juga ba litahalukiyah, atau ba haullah, yang segala sesuatu bersumber daripadanya. Huruf ba ini menjadi mulia karena titiknya, dan titiknya menjadi mulia karena adanya alif yang terkandung di dalamnya. Pembahasan mengenai Bismillahirrohmanirrohim banyak ditinjau dari berbagai segi, baik dari segi gramatikal, nahwu dan saraf, ataupun segi bahasa atau etimologis. Di samping tinjauan dari materi huruf, bentuk, karakteristik, kedudukan, susunannya, serta keistimewaannya atas huruf-huruf lainnya yang ada dalam surat pembuka Al-Quran. Kristalisasi dan spesifikasi huruf-huruf yang ada dalam huruf ba besar manfaat dan rahasianya. Titik yang berada di bawah huruf ba adalah awal mula setiap surah dan kitab Allah Ta'ala. Sebab huruf itu sendiri tersusun dari titik, dan sudah semestinya setiap surah ada huruf yang menjadi awalnya. Sedangkan setiap huruf itu ada titik yang menjadi awal dari sebuah huruf. Oleh karena itu, menjadikan bahwa titik itu sendiri adalah awal pada setiap surah, yaitu kitab Allah Ta'ala. Kerangka hubungan antara huruf ba dengan titiknya secara komprehensif akan dijelaskan lebih rinci lagi. Huruf ba dalam setiap surah itu sendiri sebagai keharusan, dan basmalah adalah keharusan bagi setiap surah. Kecuali dalam surah At-Taubah tidak dimulai dengan bismillah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, huruf ba itu mengawali ayat dalam surat tersebut. Karena itu, dalam konteks inilah setiap surah dalam Al-Quran mesti diawali dengan ba, sebagaimana dalam hadis di atas, bahwa seluruh kandungan Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah, tersimpul lagi di dalam basmalah, dan tersimpul lagi dalam huruf ba, akhirnya pada titik atau noktah. Misalnya kita membaca titik menurut persekutuan, seperti huruf ta dengan 2 titik, lalu Anda menambah 1 titik lagi menjadi huruf ta, maka yang Anda baca tidak lain adalah titik itu sendiri. Sebab ta bertitik 2 dan fa bertitik 3 tidak terbaca, karena bentuknya 1 yang tidak terbaca kecuali titiknya belaka. Seandainya Anda membaca di dalam diri titik itu, niscaya bentuk masing-masing berbeda dengan lainnya, karena dengan titik itulah masing-masing dibedakan, sehingga setiap huruf sebenarnya tidak terbaca kecuali titiknya saja. Hal yang sama dalam perspektif makhluk, bahwa makhluk itu tidak dikenali kecuali Allah, bahwa Anda mengenalnya dari makhluk, sesungguhnya Anda mengenalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja titik pada sebagian huruf lebih jelas atau sama lainnya, sehingga sebagian menambah yang lainnya untuk menyempurnakannya, seperti dalam huruf-huruf yang bertitik.
kelengkapannya pada titik tersebut. Ada sebagian yang nampak pada kenyataannya seperti huruf alif dan huruf-huruf tanpa titik, karena huruf tersebut juga tersusun dari titik-titik. Oleh sebab itulah alif lebih mulia dibanding ba, karena titiknya itu menampakkan diri dalam wujudnya, sementara dalam ba itu sendiri tidak nampak, titik berdiri sendiri. Titik di dalam huruf ba tidak akan nampak kecuali dalam rangka kelengkapannya menurut perspektif penyatuan, karena titik suatu huruf merupakan kesempurnaan huruf itu sendiri sehingga menyatu dengan sendirinya dengan huruf tersebut. Sementara itu penyatuan antara faktor lain ialah faktor yang memisahkan antara huruf dengan titiknya. Berbeda dengan huruf alif, posisinya menempati posisi tunggal dengan sendirinya dalam setiap huruf. Misalnya, bisa dikatakan bahwa ba itu sebenarnya adalah alif. Yang didatarkan seperti jim misalnya adalah alif, dibengkokkan dua ujungnya. Dal adalah alif yang diketuk di tengahnya. Alif dalam kedudukan titik sebagai penyusun struktur setiap huruf ibarat masing-masing huruf tersusun dari titik. Sementara titik bagi setiap huruf itu ibarat nukleus yang terhamparkan. Huruf itu sendiri seperti tubuh yang terstruktur. Kedudukan alif dengan kerangkanya seperti kedudukan titik. Lalu huruf-huruf itu tersusun dari alif, sebagaimana kita sebutkan bahwa ba adalah alif yang terdatarkan. Demikian pula hakikat Nabi Muhammad SAW merupakan inti di mana seluruh alam semesta ini diciptakan dari hakikat Muhammad SAW. Sebagaimana hadis riwayat Jabir yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad SAW dari zatnya dan menciptakan seluruh alam dari Nur Muhammad SAW. Sedangkan Muhammad SAW adalah sifat zahirnya Allah dalam makhluk melalui namanya dengan wahana penampakan ilahiyah. Perlu diperjelas di sini, bukan maksudnya Nabi Muhammad itu zahir bagi Allah adalah jelmaan dari Allah, bukan. Agar lebih jelas pengertiannya, Anda masih ingat ketika Nabi SAW diisrokan dengan jasadnya ke Arasy yang merupakan singgasana Ar-Rahman. Jika zahir Rasulullah adalah zahir seperti kita, niscaya akan hancur binasa. Walaupun huruf-huruf lain yang tanpa titik bisa dianggap sepadan dengan huruf alif, namun alif merupakan manifestasi titik yang tampak di dalamnya dengan substansinya. Alif memiliki nilai tambah dibanding yang lain, sebab yang tertera setelah titik tidak lain kecuali berada satu derajat. Karena dua titik disusun dua bentuk alif, maka alif menjadi sesuatu yang memanjang. Kita sama-sama mengetahui bahwa dimensi itu terdiri dari tiga hal: panjang, lebar, dan kedalaman. Karena itu huruf alif adalah huruf yang berdiri sendiri, sedangkan huruf-huruf lainnya menyatu di dalam alif, seperti huruf jim. Pada kepala huruf jim ada yang memanjang, lalu pada pangkal juga memanjang, tengahnya juga memanjang. Setiap huruf selain alif memiliki dua atau tiga jangkauan yang membentang, sementara alif sendiri lebih mendekati titik, sedangkan titik itu tidak punya bentangan. Hubungan alif di antara huruf-huruf yang tidak bertitik ibarat hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan para pewarisnya. Karenanya alif itu mendahului semua huruf. Huruf yang bertitik terbagi atas tiga, yaitu mempunyai titik di atas, ada pula yang mempunyai titik di tengahnya dan di bawahnya.
Titik di atas adalah sebuah ibarat. Aku tidak melihat sesuatu sebelumnya kecuali melihat Allah di sana. Di antara huruf itu ada yang mempunyai titik di tengah, seperti titik putih dalam lubang huruf mim, wawu, dan lain-lain. Maka posisinya pada tahap aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah di dalamnya. Karenanya titik itu berlubang, sebab dalam lubang itu tampak sesuatu selain titik itu sendiri. Lingkaran kepala mim menempati tahap aku tidak melihat sesuatu, sementara titik putih menempati kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Huruf mim ini juga disebut mim mulkuhu, atau kerajaan atau kekuasaan Allah yang meliputi seluruh alam, yang mana adalah interpretasi dari firman Allah, "Tiadalah aku mengutusmu wahai Muhammad, melainkan untuk merahmati seluruh alam." Kita lihat kalimatnya, seluruh alam bukan satu atau dua alam saja, tapi seluruh alam ciptaan Allah, baik alam malakut, alam basrah, dan alam kubur, alam ruh, alam rahim, alam syahadat, dan sebagainya. Karena itulah Muhammad SAW disebut juga Al-Aqibuh. Jika Rasulullah dinamai Al-Aqibuh, maka seluruh makhluk berada di bawah tumit Rasulullah. Selanjutnya, huruf alif menempati posisi. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, maka sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Kalimat sesungguhnya menempati posisi arti tidak dengan uraian. Sesungguhnya orang-orang berbaiat kepadamu tidaklah berbaiat kepadamu, kecuali berbaiat kepada Allah. Dimaklumi bahwa Nabi Muhammad SAW dibaiat, lalu baginda bersyahadat kepada Allah dan pada dirinya sendiri. Sesungguhnya tidaklah dia itu berbaiat kecuali berbaiat kepada Allah. Artinya, kamu sebenarnya tidak berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi hakikatnya berbaiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Arabi dalam kitab tafsir tasawufnya, Tafsirul Quranil Karim menegaskan bahwa dengan menyebut asma Allah berarti asma Allah Ta'ala, nama-nama Allah, sifat yang menunjukkan keistimewaannya, yang berada di atas sifat-sifat dan zat Allah Ta'ala. Sedangkan wujud asma adalah asma itu sendiri yang menunjukkan arahnya, sementara kenyataan asma itu menunjukkan ketunggalannya. Allah itu sendiri merupakan nama bagi zat. Ketuhanan dari segi kemutlakan nama itu sendiri, bukan dari konotasi atau pengertian penyifatan atau sesuatu yang disifatkan bagi sifat-sifatnya. Begitu pula bukan bagi pengertian tidak membuat pensifatan. Misalnya Ar-Rahman menjadi predikat yang melimpah terhadap wujud dan kesempurnaan secara universal. Menurut relevansi hikmah dan relevan dengan penerimaan di permulaan pertama Ar-Rahim adalah yang melimpah bagi kesempurnaan maknawi yang ditentukan bagi manusia jika dilihat dari segi pongkal akhirnya. Oleh karena itu sering disebutkan, wahai yang Maha Rahman bagi dunia dan akhirat, dan Maha Rahim bagi akhirat. Artinya adalah sifat kemanusiaan yang sempurna dan rahmat menyeluruh, baik secara umum maupun khusus, yang merupakan manifestasi dari zat ilahi. Dalam konteks inilah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diberi anugerah menyeluruhi kalam, dan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak menuju kesempurnaan akhlak." Karena itu, kalimat-kalimat merupakan hakikat-hakikat wujud
dan kenyataannya, sebagaimana Isa alaihimussalam disebut sebagai kalimatullah atau kalimat dari Allah, sedangkan kesempurnaan akhlak adalah predikat dan keistimewaannya. Predikat itulah yang menjadi sumber perbuatan-perbuatan yang terkristal dalam jagat kemanusiaan. Memahaminya sangat halus, karena di sanalah para nabi meletakkan huruf-huruf hijaiyah dengan menggunakan tirai struktur wujud. Kenyataan ini bisa ditemui pada zaman Isa alaihi salam, zaman Amirul Mukminin Sayyidina Ali, dan sebagian masa para sahabat yang secara keseluruhan menunjukkan kenyataan tersebut. Selanjutnya disebutkan bahwa wujud ini muncul dari huruf ba, dari basmalah, karena ba tersebut mengiringi huruf alif yang tersembunyi, yang sesungguhnya adalah Zat Allah. Di sini ada indikasi terhadap akal pertama yang merupakan makhluk awal dari ciptaan Allah yang disebutkan melalui firman-Nya, "Aku tidak menciptakan makhluk yang lebih kucintai dan lebih kumuliakan daripada dirimu, dan denganmu aku memberi, denganmu aku mengambil, denganmu aku memberi pahala, dan denganmu aku menyiksa." Al-Hadis. Huruf-huruf yang terucapkan dalam basmalah ada 18 huruf, sedangkan yang tertera dalam tulisan berjumlah 19 huruf. Apabila kalimat-kalimat itu menjadi terpisah, maka jumlahnya menjadi 22 huruf terpisah. 18 huruf mengisyaratkan adanya alam-alam yang dikonotasikan dengan jumlahnya 18.000 alam. Karena huruf alif merupakan hitungan sempurna yang membuat seluruh struktur jumlah. Alif merupakan induk dari seluruh yang tidak lagi ada hitungan setelah alif. Oleh karena itu, alif dipahami sebagai induk dari segala induk alam yang disebut sebagai alam Jabarut, alam Malakut, Arasi, Kursi, 7 langit, dan 4 unsur, air, tanah, angin, dan api, serta 3 kelahiran yang masing-masing terpisah dalam bagian-bagian tersendiri. Makna 19 menunjukkan penyertaan alam kemanusiaan, walaupun masuk kategori alam hewan. Namun alam insani itu menurut konotasi kemuliaan dan universalnya atas seluruh alam dalam bingkai wujud dan roh adalah alam lain yang memiliki ragam jenis yang prinsip, seperti posisi Jibril di antara para malaikat. 3 alif yang tersembunyi yang merupakan pelengkap terhadap 22 huruf ketika dipisah-pisah merupakan petunjuk pada alam ilahi yang hak menurut pengertian zat, sifat, dan af'al, yaitu 3 alam ketika dipisah-pisah dan 1 alam ketika dinilai dari hakikatnya. Sementara 3 huruf yang tertulis menunjukkan adanya manifestasi alam-alam tersebut pada tempat penampilannya yang bersifat agung dan manusiawi. Dan dalam rangka menutup alam ilahi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya soal alif yang melekat pada ba, dari mana hilangnya alif itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dicuri oleh setan. Dan diharuskannya memanjangkan huruf ba-nya bismillah pada penulisan sebagai ganti dari alifnya. Hal ini menunjukkan penyembunyian ketuhanannya, predikat ketuhanan dalam gambaran rahmat yang tersebar. Sedangkan penampakannya dalam potret manusia tak akan bisa dikenal kecuali oleh ahlinya. Sebab itulah dalam hadis disebutkan manusia diciptakan menurut gambarannya. Zat sendiri tersembunyi oleh sifat, dan sifat tersembunyi oleh af'al. Af'al tersembunyikan oleh jagat raya dan makhluk. Maka renungkanlah, siapapun yang meraih tajalli af'al Allah dengan terbukanya hijab jagat raya, maka ia akan tawakal
Siapa yang meraih tajalli sifat dengan terbuka hijab af'al, ia akan ridho dan pasrah. Siapa yang meraih tajalli zat dengan terbukanya hijab sifat, ia akan fana dalam kesatuan. Maka ia pun akan meraih penyatuan mutlak. Ia berbuat, tapi tidak berbuat. Ia membaca, tapi tidak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid af'al mendahului tauhid sifat, dan ia berada di atas tauhid zat. Dalam trilogi inilah Nabi SAW bermunajah dalam sujudnya. Tuhan, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksaanmu. Aku berlindung dengan ridho-Mu dari amarah dendam-Mu. Aku berlindung denganmu dari dirimu, dan aku berlindung padamu dari kejahatan-kejahatan yang Engkau ciptakan. Memahami ilmu titik ba Sunan Kalijaga. Kali ini saya akan mencoba menyelami maksud ilmu titik ba yang pernah dituntut oleh Sunan Kalijaga kepada mursyid beliau, yaitu Sunan Bonang. Mungkin kita akan berpikir apakah pentingnya mengenal ilmu ini, walau titik ba makna bisa berbeda-beda. Tergantung dari mana ilmu tersebut kita tuntut. Ini hanya simbol untuk pendekatan paham, maka lain guru, lain penjelasan. Kali ini kita akan menyelami pemahaman titik ba Sunan Kalijaga. Tentu ilmu ini sangat penting, karena lewat gerbang inilah Sunan Kalijaga memasuki dunia hakikat. Memahami bahwa Allah selalu bersama hambanya adalah inti dari ilmu titik ba. Jika kamu bertanya, apakah diri kita mampu untuk menguasainya? Tentu itu tergantung kehendak Allah. Tetapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah berfirman, "Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Jika kita memahami titik itu sebagai nur dan ba, sebagai hamba, maka mengertilah bahwa Allah selalu bersama ciptaannya. Untuk penerapan dalam sehari-hari, hendaklah kita berbuat ihsan. Ihsan seperti dijelaskan oleh baginda Nabi ketika beliau ditanya oleh Jibril, "Apakah ihsan itu, wahai Nabi?" Nabi menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Untuk mempertegas dalam meyakini ihsan, hendaknya kita menuntut kepada ahlinya, karena kata beliau, jika sesuatu hal tidak dikerjakan oleh ahlinya, tunggulah kehancurannya. Maka carilah mursyid yang dapat mengajarkan ilmu syahadat. Ilmu yang ada diawali dari titik ba akan sempurna jika ditutup oleh syahadat kita, sebuah penyaksian kepada Tuhan kita. "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Jadi, ilmu titik ba merupakan gerbang yang akan mengantarkan kamu kepada marifatullah. Jika ternyata engkau belum mampu untuk melihatnya, maka ketahuilah Allah lebih dekat dari urat lehermu. Sahabat, semoga ilmu ini bisa menjadi bahan renungan bagi insan yang berpikir. Pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi satu cerita sejarah yang saya sampaikan berjudul Hakikat Titik.
berakhir di sini. Nantikan cerita sejarah yang tidak kalah menarik dan hanya ada di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.